Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, dan tak lupa pula kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu yakni Bapak Nur Amin. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya yang berjudul Tujuan Psikologi Agama sebagai Ilmu dan Aplikasi. Psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman manusia dalam hubungan dengan agama atau keyakinan. Ilmu ini mengembangkan psikologi agama dan psikologi dan agama untuk memahami bagaimana agama memengaruhi kehidupan seseorang. Tujuannya apa? Tujuan psikologi agama sebagai ilmu. Yang pertama, memahami perilaku keagamaan manusia. Psikologi agama bertujuan untuk mengetahui mengapa seseorang beribadah, berdoa, atau menjelaskan ajaran agama. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memahami agama. Tujuannya yang pertama ini, yaitu apa? Memahami perilaku keagamaan manusia. Untuk untuk mengetahui mengapa seseorang ini beribadah, berdoa, kayak gitu. Terus yang kedua, meneliti perkembangan jiwa beragama. Ini yang kedua. Ilmu ini mempelajari bagaimana keimanan seseorang ini berkembang sejak kecil hingga dewasa. Misalnya nih, anak kecil biasanya beragama karena mengikuti orang tua, sedangkan orang dewasa mulai memahami maknanya. Biasanya kalau masih kecil itu ikut kepada orang tua. Kalau agama si orang tua ini Islam, ya ikut Islam. Tapi kalau udah besar, semisal orang tuanya Kristen. Nah, anaknya masih kecil itu ikut kepada orang tua, ikut Kristen. Misalnya masih kecil kan. Nah, tapi nanti kalau dia sudah mulai berpikir, sudah mempunyai pendirian sendiri, keyakinan sendiri, nanti dia akan berubah, insyaallah. Terus yang ketiga, mengetahui pengaruh agama terhadap mental. Agama dapat memberi ketenangan, semangat, dan harapan. Psikologi agama meneliti bagaimana agama membantu seorang menghadapi masalah hidup. Ini yang ketiga. Terus langsung saja yang keempat, mengetahui hubungan antara iman dan kepribadian. Keimanan ini sering memengaruhi sifat seseorang, seperti sabar, jujur, rendah hati, dan disiplin. Dan juga seperti ini, saya belajar bahwasanya kalau kita sering beribadah, sering melakukan hal yang baik, sering bersedekah, nah ini dapat menjaga kesabaran kita. Kita ini yang awalnya egois, nah itu kita bisa bisa menjadi sabar nanti, rendah hati, dan disiplin. Terus yang kelima, mengkaji pengalaman spiritual. Contohnya seperti rasa khusyuk saat sholat. Terus kemudian ketenangan saat berzikir atau rasa dekat dengan Allah. Hal ini menjadi kajian penting dalam psikologi agama. Itu tujuan psikologi agama sebagai ilmu. Terus kemudian sebagai aplikasi. Bagaimana sih tujuan psikologi agama ini sebagai aplikasi? Yang pertama, membantu pendidikan agama. Guru dapat memahami kondisi psikologi murid sehingga mempelajari agama lebih efektif dan mudah difahami. Kemudian yang kedua, membentuk pembinaan akhlak. Psikologi agama ini digunakan untuk membentuk karakter seperti sopan, santun,
tanggung jawab dan istiqomah. Ini psikologi agama, ini digunakan untuk itu dah, untuk membentuk karakter. Alhamdulillah. Terus kemudian yang ketiga, menjadi sarana konseling dan terapi dalam masalah seperti stres, sedih, atau kehilangan arah hidup. Pendekatan agama dapat membentuk menenangkan jiwa. Kayak gitu. Terus kemudian ada membantu menyelesaikan konflik batin. Kadang seorang ini bingung antara keinginan dunia dan ajaran agama. Psikologi agama membentuk mencari keseimbangan. Kemudian ada yang terakhir ini mengingatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas beribadah. Dengan memahami kondisi jiwa, seorang bisa memperbaiki niat, kekhusyuan, dan keikhlasan dalam beribadah. Kesimpulannya, psikologi agama penting karena tidak hanya mempelajari hubungan manusia dengan agama secara teori, tetapi juga membantu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan psikologi agama, kita bisa memahami bahwa agama bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan yang memberi ketenangan, arah hidup, dan pembentukan akhlak yang pribadi, membentuk karakter kita sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.